Ya kantun jenengan lah. Pangapunten nggih sing intine percaya napa mboten bab Satrio Piningit, Ratu Adil, Al Mahdi niku ya kantun pribadi mawon. Terus memang kata yang penasaran, kata orang yang pengen tahu sebenarnya Ratu Adil niku sinten, Satrio Piningit niku sinten, Al Mahdi niku sinten. Yang intinya kita hanya mereka-reka, kita hanya gampang itu mungkin lah. Kalau jenengan guru menebak-nebak, karena tidak mungkin orang itu bisa tahu tentang Satrio Piningit itu sinten yang sebenarnya. Tapi kalau diruntut dari riwayat, dari cerita sing dewa ngejawantah perawakane Kresna ngoten niku lho. Jadi pangapunten, dalam riwayat Islam sebagian orang ini meyakini ada beberapa nabi yang masih hidup sampai sekarang. Salah satunya Nabi Khidir alaihi salam. Dia yang mengetahui sesuatu yang akan terjadi. Bahkan ada yang mengatakan juga bahwa Nabi Khidir itu yang awal dan yang akhir. Yang ikan jenengan. Nek kula secara pribadi mempercaya atau meyakini bahwa Ratu Adil yang nantinya atau Al Mahdi yang disebut kali sinten niku Kanjeng Rasul niku ya Nabi Khidir alaihi salam. Bingung. Lagi percaya napa mboten? Monggo niku pribadine jenengan-jenengan. Yang intinya dalam kehidupan ini kita tidak tahu yang benar, yang salah. Tapi kita dituntut untuk mencari kebenaran. Makanya secara pribadi kula selalu matur bagaimana pentingnya pandangan mata hati, mata batin. Yang dengan pandangan mata batin itu orang bisa mengetahui sesuatu yang terjadi di masa lalu dan kemungkinan besar dia akan diberitahu sesuatu yang akan terjadi nantinya. Lagi mulai niku. Ya memang kenyataannya banyak orang sekarang khususnya umat-umat Islam yang sebagian mengatakan pandangan mata batin itu sesat, pandangan mata batin itu dikatakan gangguan jin. Ya itulah kenyataan yang terjadi sekarang. Orang hanya bisa membaca Al-Quran tapi tidak mau mengkaji dan menafsirkan isi Al-Quran. Al-Imran ayat 13, beruntunglah bagi orang-orang yang punya pandangan mata hati. Dan orang yang memanfaatkan pandangan mata batinnya, mata hatinya untuk beribadah kepada Allah dengan membantu orang-orang yang dalam tanda kutip ahli kubur menemukan Shiratal Mustaqim, yang nantinya dia pun akan menjadi bagian dari perjuangan Nabi Khidir alaihi salam. Karena Nabi Khidir itu ibaratnya penghidup. Dia yang membuka kehidupan ini. Kalau dari bahasanya, bahasa Arab nopo bahasa pundi kula kesupen, nopo bahasa Ibrani kula kesupen, yang intinya Khidir itu mempunyai makna orang yang berpengetahuan luas. Makanya dari sebagian orang yang meyakini bahwa sosok akhir zaman niku mungkin sing jenenge Nabi Khidir alaihi salam niku, banyak orang yang melakukan proses ritual lelono, berkelana ataupun menjadi seorang musafir dengan harapan beliau bisa bertemu dengan Nabi Khidir. Tapi pangapunten itu pemahaman kula secara pribadi, justru Nabi Khidir akan menemui orang-orang yang dia inginkan, yang dia kehendaki. Dan akan menjadi pasukannya nanti. Dan dia, Nabi Khidir itu yang mendidik orang-orang untuk menemukan jati dirinya, untuk menemukan kedewasaannya.
untuk menemukan keimanannya kepada Allah. Meskipun ada sebagian orang yang meyakini bahwa Nabi Khidir itu Gusti Allah sing katon. Kalau orang Jawa mengatakan Pangeran Alit. Lagi, mulanya sampai kapan kita mengetahui kebenaran tentang Ratu Adil, tentang Al-Mahdi? Ya kalau kita melihat versinya Jongko Joyoboyo setelah adanya goro-goro. Goro-goro yang dimaksud itu perselisihan antara manusia yang memperebutkan kebenaran, yang akhirnya terjadilah banyak kekacauan. Kulo selalu matur toh kalian jenengan kaji huruf aksara Jawa nika, orang yang mencari pembenaran atau wong do golek bener bakal mati kabeh. Orang itu hanya akan menemukan dalam hidupnya sia-sia gitu. Jaket ditampi mboten iki. Makanya nek nurut dari bolo-bolo kulo yang punya pandangan mata batin, ketika memanfaatkan itu untuk berinteraksi dengan makhluk gaib, penduduk alam gaib ataupun ahli kubur, mereka dari jawaban mereka itu hampir semua mengatakan pengestune Nabi Khidir itu membantu atau menyelamatkan kehidupan alam gaib. Jadi Nabi Khidir itu penerang alam gaib dan dia penuntun orang-orang yang masih hidup. Ini pun pemahaman kulo. Meskipun kulo nate mireng dari Ustadz yang mengatakan bahwa Nabi Khidir itu sudah wafat. Balik kanten jenengan. Karena membahas ngeten iki bisa dikatakan kita itu gila karena mboten saged dinalar. Dan kula selalu matur pangapunten nggih, Dajjal itu bermata satu karena pandangannya hanya dengan mata di kepala, dia hanya bisa memikirkan mawon. Dia kuat menggunakan logikanya tanpa menyandingkan rasane. Dan orang spiritual itu lebih mengedepankan rasane daripada pandangan di kepalanya. Sakit nabi badan. Yo ngoten niku nek pengin ngertos sak tenane sapa ya jenengan Tanglet Jayabaya mawon, jenengan pethuki Prabu Jayabaya nek saged. Lah wentene mboten saged jenengan minta tolong kepada orang-orang yang sing saged interaksi dengan beliau. Jadi gampangan itu ngeten. Ada orang yang percaya dengan pandangan mata batin, ada orang yang mengharamkan pandangan mata batin. Dari pandangan mata batin itu bisa berinteraksi dengan alam gaib, penduduk alam gaib. Sadar napa mboten, kebenaran itu kula selalu matur hanya ada di alam gaib. Ngoten. Loh, nek pengen ketemu Nabi Khidir atau dipedhoi Nabi Khidir, kon kula pun matur ketingal diri. Jom pangapunten menawi kali kula pun ati matur. Saat ini orang itu sudah tidak beradab, bahkan mendekati biadab. Karena sifat serakah, sifat iri serai meri dengki, sifat adigang adigong adiguno itu didepankan daripada sifat lembah mana handap asor. Padahal nek pengen ketemu Nabi Khidir atau menemui Nabi Khidir harus mengedepankan sifat-sifat yang menunjukkan atau menuntun kita ke akhlakul karimah. Yang diantaranya kejujuran, kesabaran, keikhlasan. Bukan toponi, bukan tirakate. Kakean topo nek guru pikir uteke elek. Kakean tirakat tapi pikirane seneng rasani wong elek ki wong niku nggih mboten enten manfaatnya. Semua proses tirakat, semua proses tindakan batin kita kepada Allah itu hanya untuk menuntun kita menemukan akhlakul karimah agar kita punya budi pekerti yang luhur. Manusia akan mempunyai adab.
saat ini kita mendekati azab Allah, bukan karena adab kita sudah tidak mencerminkan umat-umat Allah seperti apa yang dicontohkan Rasul-Rasul Allah, tapi justru kebanyakan orang sekarang menggunakan menggunakan Rasul-Rasul Allah, kitab-kitab firman-firman Allah yang digunakan untuk pangapunten lah, yang atas buka YouTube ada. Makanya kembali kanjeng kula jenengan iki, nek jenengan percaya tentang Al-Mahdi, tentang napa niku Ratu Adil, nek kula jawaban kula tetep beliau niku Nabi Khidir alaihi salam. Monggo nanti jadi perenungane kajian jenengan, mau percaya mboten monggo terserah. Wong mboten percaya ya mboten napa-napa, percaya ya monggo. Tergantung pribadi ini jenengan. Ngoten nek saking kula pangapunten. Enten melih sing ditangani mboten. Ya bismillah mawon kita terus barokah kula panjenengan.